ini akan disampaikan oleh saudara Rian Hidayah. Kepadanya dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا فافسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الذين آمنوا والذين أوتوا درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Terima kasih saudara Rian. Mudah-mudahan bacaan Al-Quran yang dibaca kita semua mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, menginjak ke acara selanjutnya adalah sambutan yang pertama, mungkin yang pertama sementara ini adalah dari perwakilan kepala sekolah pesantren ya, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Hajah Khairunisa. Kepada Bu Hajah dipersilahkan. Monggo Bu Hajah, apakah sudah tampil? Terima Di unmute Bu Hajah. Kamu tulisin di unmute, oke? Monggo Bu Hajah. Monggo, enggak. Silakan. Oh iya, Ya, silakan Bu. terdengar? Sudah terdengar Bu? Ya, terima kasih kepada para dosen Unpam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya, terima kasih kepada moderator, pembawa acara, dan beserta dosen-dosen Unpam yang lainnya. Ya, terima kasih juga kepada Rektor Unpam yang mengizinkan para dosen untuk PKM ke PI. Harap maklum jika di sini ramai suasananya.
karena bersama para saksi ya, di sini juga ada pembangunan. Jadi maaf agak sedikit berisik. Ya mohon maaf bila kurang berkenan, kemudian persiapannya kurang maksimal. Intinya saya mengucapkan terima kasih sudah ingin mengadakan PKM di tempat kami. Betul. Semoga lancar dan kedepannya kita bisa bekerja sama dengan baik ya antara Unpam RTI. Karena di RTI sudah ada SMK ya, dan semoga bisa berlanjut ya, hingga perguruan tinggi, kemudian bisa mengadakan yang lebih lagi, bisa mengadakan penelitian selain PKM ini ya. Jelas? Ya. Oke. Ya, saya ucapkan selamat dan terima kasih. Kemudian saya kembalikan kepada pembawa acara atau moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Haja Khairunisa atas penyampaian sambutannya. Ya, kita maklum karena memang kondisi di pesantren anak-anak sebagai bumbu. Ini kan bumbu yang sedap mendengar suara anak-anak. Baik, ini sesuai dengan tema yang kita usung bahwa literasi di pendidikan di sekolah itu sangat penting, tidak juga di dunia pesantren ya. Jadi anak-anak semua, kita semua tahu bahwa kita sedang ada kegiatan di pondok pesantren yang memang tempatnya para santri. Kalau ambil dari asal katanya, pesantren itu pe, santri, dan an. Kalau lihat di kamus bahasa Indonesia. Jadi pondoknya atau tempatnya santri. Kenapa bukan siswa? Nah, itu uniknya. Kita punya keunikan dengan konteks pesantren ini. Memang literasi harus, apalagi di masa pandemi. Ya, tentu literasinya tidak hanya kitab dan buku saja. Ya, di masa pandemi kita harus melek teknologi. Maka tepat sekali TKM teman-teman dosen Unpam kita dengan mengajukan tema literasi teknologi ya. Mudah-mudahan tidak kalah prestasinya, kualitasnya dengan lembaga pendidikan yang lain. Baik, Bapak Ibu semuanya, para dewan guru, Ustadz Ustadzah ya, para santri, kita sama-sama akan simak pemaparan materi tentang literasi digital di dunia pesantren ya, yang nanti akan dipandu oleh moderator kita, dalam hal ini Bu Fil Isnaini. Monggo dipersilakan Bu Fil untuk memandu jalannya diskusi pagi ini. Silakan. Baik, terima kasih Pak Nurjaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasanya ketika melihat santri itu mengingatkan kita kembali pada masa yang telah berlalu gitu ya. Ketika kita menjadi santri, walaupun sekarang juga masih santri ya, tidak ada mantan santri seperti itu. Tapi rasa bahagianya itu melihat santri-santri yang luar biasa ya, berjuang jauh dari orang tua, itu luar biasa. Alhamdulillah, pada kesempatan yang luar biasa pada pagi hari ini kita akan sharing diskusi bersama nanti tentang pentingnya literasi digital. Perkembangan teknologi mengajak kita agar kita mau tidak mau mengikuti perkembangan zaman dengan ya memahami literasi digital. Baik, teman-teman santriwan, santriwati yang luar biasa, mudah-mudahan hari ini kalian sedang dalam keadaan berbahagia
Yuk kita mulai materi yang pertama dengan narasumber yang pertama, yaitu Ustadz Mukhlisin SMI MPDI. Beliau salah satu dosen agama Universitas Pamulang, salah satu hafid dari dosen Universitas Pamulang dan 30 juz ya teman-teman. Dan beliau juga salah satu guru di Madrasah Aliyah di Tangerang Selatan. Mari bersama-sama kita simak pemaparan materi dari beliau mengenai urgensi literasi digital bagi generasi milenial. Zoom kami persilahkan. Kabel manual nggak ada ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah tampil belum Bu slide-nya? Pak, kalau sistem research my effect audio processing Sudah muncul belum slide-nya? Sudah Pak, sudah bagus. Sudah. Mungkin dilebarkan saja Pak. Sip. Screen nah ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bu. Ya, terdengar Pak Mukhlisin? Oh, terdengar. Iya. Kok enggak ada yang jawab salah? Ya, karena di mute all. Saya Pak. mute semua Pak, oh, biar iya. itu mohon maaf ya, maaf Oke, Pak. sip. Ya udah, Monggo jadi- silakan, suaranya terdengar sangat jelas. Silakan Jelas. dilanjut Pak. Jadi nggak usah salam ketiga kali ya, atau satu kali lagi? Boleh satu kali lagi silakan. Satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla la quwata illa billah, wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati Sohibul Bait, ada Kiai Ari Masuri beserta istri dan keluarga besar dari pesantren dan teman-teman dosen semuanya, ada Bunda Mukhayyarah, Bu Fil Isnaini, Pak Nurjaya, serta yang sama-sama kita cintai, kita banggakan, yaitu teman-teman atau rekan-rekan adik-adik santri. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita diberi kesempatan dan ditakdirkan oleh Allah untuk bisa bertatap maya ya. Mungkin ini yang pertama ya, kita dari PKM, dari dosen Universitas Pamulang dari Universitas Pamulang mengadakan PKM di pesantren yang diasuh oleh Pak Ari Masuri beserta istri. Pada kesempatan kali ini untuk menghemat waktu ya, mudah-mudahan nanti bisa efektif, tidak banyak memakan waktu terkait dengan presentasi dari saya cuma mengantarkan saja, nanti urgensinya atau ada di pemateri kedua Bunda Yaro, saya mengantarkan, tugas saya mengantarkan doang, mudah-mudahan sampai gitu ya. Urgensi literasi digital bagi santri milenial. Saya ingin memulai dari berita gembira gitu ya, berdasarkan survei ini Indonesia ini masuk pada peringkat kedua negara dengan jumlah perpustakaan terbanyak di dunia. Jadi ini adalah berita gembira, ketersediaan perpustakaan ini Indonesia kedua setelah India. Tentu ini adalah hal yang menggembirakan. Tetapi apakah ketersediaan perpustakaan yang memadai ini kemudian diimbangi dengan budaya baca atau minat baca yang kemudian memang tinggi ya, ini yang kemudian harus kita koreksi bersama. Ternyata gitu ya, ini yang sangat mencengangkan. Jadi dari UNESCO, jadi kita Indonesia yang jumlah perpustakaannya nomor 2 tertinggi, ternyata minat bacanya adalah peringkat ke-60
dunia. Artinya minat baca di Indonesia ini ya hanya 0,001%, yaitu dari 1.000 orang cuman ada 1 orang yang suka membaca. Ini fakta, ini tentu menjadi PR bersama. Kalau ini yang terjadi, maka kita harus akui bersama bahwa Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja. Kita sedang mengalami darurat literasi. Ya. Padahal di agama kita tahu sendiri bagaimana kemudian ayat yang pertama turun juga terkait dengan literasi, suruh membaca gitu kan. Kita bisa lihat misalnya Allah sampaikan kan di dalam ayat pertamanya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah Iqra. Ini adalah prinsip dasar, konsep dasar literasi di dalam Islam. Jadi kata Iqra ini berasal dari kata qara'a yang bermakna membaca, menelaah, mempelajari, menyampaikan dan lainnya. Jadi tidak hanya membaca, tidak cukup membaca, tapi juga menelaah, mengkritisi, mempelajari dan menyampaikan. Jadi perintah Iqra itu cakupannya sangat luas, tidak sekedar perintah membaca tetapi juga perintah untuk merenungi, menganalisa dan seterusnya. Apalagi di ayat tersebut juga objeknya tidak disampaikan membaca tentang apa gitu ya. Kita ketahui bersama bahwa ketika perintah kemudian objeknya tidak disampaikan secara spesifik, maka objeknya adalah apa saja yang bisa dibaca, yang bisa dilihat, yang bisa dianalisis, itu menjadi objeknya, menjadi perintahnya. Dan yang menarik juga adalah berawal dengan perintah Iqra di dalam surah Al-Alaq ini berakhir dengan perintah sujud dan taqarrub, diakhiri wasjud waqtarib. Artinya apa? Artinya sebanyak apa literasi yang telah kita kuasai, ilmu yang kemudian telah kita pelajari, dari mulai pesantren satu ke pesantren yang lain, dari kiai satu ke kiai yang lain, dosen satu ke dosen yang lain, kita sudah banyak sekali mendapatkan ilmu pencerahan dan sebagainya. Tetapi harus kemudian ilmu itu, hasil literasi itu harus mampu membuat kita sujud, harus mampu membuat kita taqarrub, harus mampu kemudian membuat kita semakin dekat kepada Allah, semakin sujud, semakin merendah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kemudian kita tidak bisa abaikan dan yang harus kita ingat sebagai santri. Bu Fil mungkin sama ini bisa dibantu yang admit ya, kalau ada yang masuk ya, biar nggak muncul di slide saya. Siap Pak, siap. Jadi perintah untuk Iqra, untuk membaca, untuk menulis dan sebagainya yang terkait dengan literasi ini harus berakhir dengan sujud dan taqarrub, harus membuahkan pribadi-pribadi yang rendah diri, pribadi-pribadi yang lebih mendekat kepada Allah. Kalau dia pintar tetapi kemudian tidak rajin ibadah, tidak kemudian malah membuat dia sombong, maka itu keluar daripada orientasi daripada Iqra itu sendiri. Karena perintah Iqra itu diakhiri di ayatnya, endingnya itu adalah perintah sujud. Sama Iqra itu perintah, wasjud itu juga perintah, wasjud, sujudlah, waqtarib, dan mendekatlah, taqarrub kepada Allah. Dan ini saya kira sudah kita dapatkan di pesantren. Di pesantren itu kan ya, tidak hanya logika tetapi juga etika. Dan antara logika dan etika ini selalu kemudian kita bisa dapati di pesantren. Ya, teman-teman santri ada yang tahu, teman-teman, siapa sosok yang saya tampilkan di sini? Kelihatan beliau adalah orang yang sangat sederhana sekali. Ternyata Kamus Al-Munawwir yang bestseller, yang itu bahkan sampai dicetak berapa kali, 20 kali, ini sudah menjadi rujukan tidak hanya
kaum akademisi kampus, para santri, bahkan sudah dunia internasional menggunakan rujukan daripada Kamus Al-Munawwir. Itu pengarangnya adalah beliau, Kiai Warson Munawwir, yaitu putra dari Kiai Munawwir Warson. Jadi sosoknya sederhana. Kita punya ulama-ulama Nusantara yang luar biasa. Apalagi yang kita tampilkan pada saat ini sosok beliau Kiai almarhum Kiai Warson Munawwir yang baru saja meninggalkan kita tahun 2013. Itu luar biasa sekali. Banyak kemudian tokoh-tokoh yang merasa kehilangan. Bahkan Kiai Mustafa Bisri sendiri sampai kemudian mengangkat kerandah beliau, pingin sekali, dan akhirnya terwujud bisa mengangkat kerandah ketika beliau meninggal. Ini kan kamus Arab terlengkap ini. Dan mengaji adalah salah satu budaya literasi ulama yang tidak boleh ditinggalkan, karena literasi yang ada di pesantren, kekayaan yang ada di pesantren, peradaban yang ada di pesantren itu adalah modal utamanya adalah mengkaji literasi ini. Nah, ini jangan sampai kemudian hilang. Jadi santri itu nggak boleh kemudian meninggalkan ngaji. Jadi kalau santri kok tidak ngaji lagi, ya berarti bukan santri lagi. Jadi jiwa untuk mengaji, mendalami kitab-kitab salaf, turaf dan lain sebagainya, itu kan sudah menjadi budaya di pesantren. Yang itu hampir semua pesantren gitu ya, itu mengajarkan literasi terkait dengan kitab-kitab kuning, kajian, ada Bahsul Masail, bahkan bisa sampai larut malam dan lain sebagainya, hanya mengkaji satu problem dan sebagainya. Mereka berlomba-lomba mencari takbir, berlomba-lomba mencari argumentasi di kitab-kitab yang mereka pelajari. Ya, itu sudah diajarkan di pesantren-pesantren. Tapi bagaimana kemudian ketika kita sekarang sudah berada pada dunia digital, ada transformasi dari Al-Kutubus Safra, kitab-kitab kuning, ini menuju kepada Al-Kutubul Baydo, yaitu kitab-kitab putih dan lain sebagainya digital. Apakah kemudian kita sebagai santri yang dulunya hanya berbekal kitab kuning dan lain sebagainya, mau tidak mau sekarang kita harus ikut kemudian mempelajari juga dan ikut aktif juga di dalam literasi digital. Ya, literasi digital ini adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Artinya bahwa ketika tradisi literasi di pesantren itu sudah sangat baik, pemahaman kita terhadap turaf itu sudah baik dan bagus, insya Allah ketika nanti kita masuk kepada literasi digital, kita sudah siap, tidak hanya kemudian bisa mengambil informasi yang baik dari literasi digital, tetapi kita mampu untuk kemudian bisa menjadi mengkanter apa saja informasi yang ternyata berbeda, yang ternyata tidak hanya berbeda, ternyata salah. Karena apa? Karena kita punya literasi yang selama ini di pesantren. Oh, ternyata dibuka di takbirnya di kitab ini, di hadisnya seperti ini, tetapi yang kita jumpai di literasi digital dan lain sebagainya ternyata salah. Nah, ini mungkin peran santri di sinilah sangat kemudian dibutuhkan. Maka sebagai generasi yang sangat dekat dengan teknologi dan dunia digital, maka generasi milenial ini seharusnya sadar bahwa ia mempunyai tanggung jawab
literasi digital, memanfaatkan teknologi yang mereka genggam untuk sebuah output karya atau apapun yang bermanfaat, khususnya untuk ya minimal untuk dirinya sendiri. Jadi santri milenial ini nggak kemudian a priori. Jadi walaupun di pesantren itu kemudian tidak dibatasi terkait dengan akses internet, dibatasi terkait dengan gadget dan lain sebagainya, oke, nggak apa-apa. Tetapi literasi kajian terkait dengan kitab kuning dan sebagainya itu harus kemudian kita matangkan, sehingga kita nanti ketika kita masuk ke literasi digital, kita sebenarnya sudah mampu untuk menyaring mana yang kemudian layak untuk dikonsumsi dan mana yang kemudian harus kita hindari, bahkan harus kita betulkan gitu. Era digital ini bukan persoalan siap atau tidak, dan bukan pula suatu opsi, namun sudah merupakan suatu konsekuensinya. Kita mau nggak mau sekarang harus ikut terlibat. Teknologi akan terus bergerak ibarat arus laut yang terus berjalan di tengah-tengah kehidupan manusia. Maka tidak ada pilihan lain selain santri juga harus menguasai dan mengendalikan teknologi dengan baik dan benar agar bisa memberi manfaat yang sebesar-besarnya tentu bagi umat dan manusia seluas-luasnya. Oke, dan itu saya kira sudah dimulai di beberapa pesantren, di beberapa lembaga pendidikan baik formal dan non formal. Semuanya sekarang hampir semuanya sudah disiapkan terkait dengan perangkat koneksinya dan lain sebagainya. Ya, kemudian manfaat daripada literasi digital ini ya yang paling bisa kita rasakan ya pasti menghemat waktu. Mencari referensi di internet dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, asal ada jaringan, koneksi, kuotanya ada gitu ya. Mau cari berita tentang apa, titik ini real time-nya tahu langsung, ketahuan. Dan itu kita terbantu, sangat-sangat terbantu. Kemudian lebih hemat biaya, banyak situs dan aplikasi gratis di internet yang menawarkan diskon dan sebagainya. Bahkan sekarang lebih banyak gratisnya di internet. Luas jaringan, menambah teman baru dari berbagai wilayah dan negara melalui media sosial. Ya, ini kita bisa manfaatkan, kemudian koneksi sesama teman-teman kita, baik itu yang kemudian kita dapatkan di sosial media atau di forum-forum diskusi yang lainnya. Oke, ini banyak nanti bisa di share terkait dengan materinya. Kemudian literasi digital ini memang perlu disambut untuk perluasan pengetahuan santri. Tetapi literasi ini juga perlu untuk diantisipasi dan dibina, apalagi santri ya. Karena tidak semua informasi dalam literasi digital sejalan dengan nilai-nilai keislaman pesantren yang mengedepankan pandangan Islam yang moderat. Ya, ini yang harus, makanya kemudian penguatan terkait dengan wasatiyah itu memang perlu kemudian ditekankan di pesantren-pesantren. Jadi tidak dibuka akses seluas-luasnya. Karena apa? Ya, karena kita tahu sendiri tidak semuanya kemudian sejalan dengan apa yang telah kita pelajari, yang diajarkan oleh guru-guru kita. Kita ambil contoh gitu ya, ketika kita cari kata kunci ayat-ayat bid'ah gitu ya, yang muncul adalah larangan terhadap bid'ah dalam Al-Quran. Ini yang trending pertama ya, penjelasan tentang keharusan menjauhi ahli bid'ah dan sebagainya. Rata-rata ya dari situs, dari web yang memang tidak ramah, dari web yang memang tidak sejalan dengan Islam wasatiyah. Ya, inilah yang kemudian peran santri itu diperlukan untuk kemudian bisa mengkanter ini semuanya gitu kan. Karena apa? Karena dia punya referensi yang luar biasa gitu. Kemudian contohnya juga ya, ketika kita dengan kata kunci situs Islam gitu ya, yang muncul adalah dari web-web, dari website yang dari kelima ini, 4-nya ini yang pernah diblokir oleh
Menkominfo, dari Kemeninfo, karena diduga berpotensi terkait dengan provokasi, sara dan lain sebagainya. Kita baru nulis situs Islam gitu. Jadi yang ternyata yang muncul itu adalah yang trending adalah dari situs-situs yang kemudian tidak menginformasikan apa yang kita cari gitu. Ya, tidak yang kita dapatkan bukan sesungguhnya yang kita cari gitu. Mereka kemudian lebih cepat, lebih menguasai media itu. Oleh karenanya ya disinilah kemudian peran santri terhadap pengetahuan literasi digital ini mutlak untuk dikuasai. Mutlak ini perlu ada agresivitas untuk melawan kebencian dengan mengkreasi narasi perdamaian dan merawat kebinekaan kita. Jantung keindonesiaan kita harus terus dialiri darah optimisme dan asupan oksigen kedamaian. Inilah pentingnya memproduksi konten kreatif sekaligus mengabaikan hoax beserta perangkatnya agar tidak jadi trending topik atau viral yang direkayasa. Ini pesan daripada Pak Munawir Aziz. Beliau ini adalah wakil sekretaris dari lembaga Taklif Wan Nasr PBNU. Tampak ini adalah statement beliau ketika banyak literasi digital di dunia, baik itu melalui media sosial atau website yang lain, itu ternyata dihujani oleh hoax, dihujani oleh narasi-narasi kebencian dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian anak SMP, anak SD itu bisa ngata-ngatain dosen, ngata-ngatain profesor gitu ya. Profesor yang udah dengan keilmuan yang memadai itu bisa dikatain anak SD, anak SMP gitu, dan lain sebagainya. Lah maka peran santri ini harus kemudian karena apa? Karena jiwa santri itu sudah pasti mereka itu sudah terdidik dengan perdamaian, sudah terbiasa dengan kebinekaan dan lain sebagainya, sudah biasa debat beda pendapat selama ketika basul masail dan sebagainya. Jadi lebih siap untuk kemudian menerima perbedaan pendapat dan sebagainya. Tetapi yang dihindari adalah kebencian itu, narasi kebencian itu yang kemudian tidak bisa ditoleransi. Maka milenial keren itu adalah melek literasi dan aktif ronda digital gitu ya. Jadi ketika nanti sudah punya dasar, kita ketika sudah pulang dari pesantren, dirasah kita itu tahu dan kita tahu itu salah, kita tahu itu tidak benar, maka kita harus aktif untuk mengingatkan, untuk membuat counter dan lain sebagainya. Kita harus aktif ronda digital ini. Jadi teman-teman santri sudah tahu, oh ini narasinya seperti ini, ini kok tidak sama dengan budaya di pesantren dulu, kok keterangan yang saya dapatkan di kitab ini seperti ini, kok beliau seperti itu. Lah ini bisa kemudian aktif santri itu untuk melakukan ronda digital. Nah, ini sebagai rujukan saja untuk kemudian ketika kita ingin tahu ya apa sih yang kemudian website yang bisa kita rekomendasikan untuk jadikan rujukan, ya ada no.org.id. Ini rujukan utama berita artikel keislaman berwawasan Ahlus Sunnah wal Jamaah khususnya ke-NU-an. Ada islami.co, rujukan counter propaganda dan pemikiran anak-anak muda Islam. Kenapa kemudian ini semuanya ada spesifikasinya ya, karena di sosial media, di website yang lain itu semuanya ada. Jadi yang propaganda terkait dengan radikalisme, terkait dengan bullying dan lain sebagainya, hampir semuanya ada. Bahkan ada yang khusus untuk kemudian menyerang personal, nggak suka dengan ini, ada. Nah, oleh karenanya ketika kita ingin merekomendasikan kepada teman-teman kita yang ingin tahu website apa sih yang ramah, yang pas, yang cocok, ketika kita ingin mendapatkan informasi yang baik, ilmu yang memang sesuai dengan apa yang telah kita pelajari, ya bisa setidaknya 9 website ini bisa dijadikan rujukan ya. Ini pentingnya pengguna internet anti hoax
Jadi pengguna internet Indonesia ini mencapai sekitar 132,7 juta. Artinya kan udah dari jumlah penduduk Indonesia yang 200 sekian juta gitu. Ini sudah hampir 70% kali ya untuk penggunanya. Kebanyakan dari mereka menggunakan internet untuk mencari informasi. Namun tidak sedikit informasi di internet ini merupakan hoax atau informasi tidak benar. Maka jadi pengguna internet yang cerdas dalam menambah wawasan literasi digital. Kita lihat bahwa alasan orang mengakses internet ini ya 25% ini update informasi, kepingin tahu ada kecelakaan di tol mana, ini langsung dicari dalam waktu yang tidak lama ketahuan. Terkait pekerjaan, waktu luang, itu sosialisasi, pendidikan, hiburan, dan bisnis. Kemudian apa langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk bisa menyaring hoax adalah cek sumber berita. Pastikan informasi yang didapat berasal dari sumber berita yang kredibel. Kalau itu adalah berita tentang lowongan pekerjaan atau informasi terkait dengan rekrutmen ASN, maka ya kita pastikan itu memang dari sumber dari website dari kementerian terkait dan lain sebagainya, bukan dari blogspot dan atau apalah. Jadi pastikan sumber beritanya itu sumber berita yang kredibel. Orang lain dapat membantu meluruskan informasi yang salah, berbagi informasi. Setelah dapat itu kita bisa minta informasi ke yang lain, yang mungkin ada sangkut pautnya dengan keterkaitan dengan sumber berita itu. Kita minta informasinya. Kemudian jangan terprovokasi, bersikaplah netral saat menerima informasi. Jadi tidak kaget, tidak langsung gegabah dan sebagainya. Kita netral, kita sampai kemudian sudah terkonfirmasi kebenarannya. Kemudian ketika ada berita itu ya kita bisa kemudian membandingkan informasi dari sumber yang lain gitu. Ternyata ada pembandingnya. Nah, dari itu nanti kita bisa melihat mana yang kemudian memang layak untuk untuk dipakai, untuk disebarluaskan dan sebagainya. Apa sih yang kemudian yang menyebabkan hoax itu bisa sedemikian cepat tersebar? Itu karena jempol itu lebih cepat daripada otak gitu ya. Jadi kadang-kadang nggak pakai mikir gitu ya, langsung di share, nggak pakai dicermati. Jadi kita itu lebih terprovokasi dari judulnya, dari temanya dan sebagainya. Jadi langsung kecepatan jempol ini melebihi kecepatan otak. Jadi nanti kalau sudah terkonfirmasi hoax, baru kita minta maaf. Itu pun kalau mau minta maaf, kadang-kadang juga nggak mau. Artinya ya kita memang harus benar-benar mengkonfirmasi keakuratan daripada informasi tersebut. Dan itu sudah diinformasikan oleh Al-Quran Al-Hujurat ayat 6. Memang pesan langsung dari Allah, hai orang-orang yang beriman. Jadi yang merasa beriman ini otaknya itu harus lebih cepat daripada jempol. Ini langsung ini teguran, warning dari Allah, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ketika kita merasa beriman, maka otak kita harus lebih cepat daripada jempol. Nah, oke, saya tutup mungkin presentasinya dari quote dari guru kita bersama Kiai Syafi'i Razami, kalau ngaji harus sampai kenyang, karena orang yang belum kenyang bawaannya marah-marah. Jadi jangan merasah kemudian dari satu pesantren, dari satu guru kemudian merasah udah tahu segala hal dan sebagainya. Nanti bawaannya marah-marah. Jadi kalau orang marah-marah bisa jadi memang belum selesai ngajinya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekedar pengantar, nanti bisa dilanjutkan, disempurnakan oleh Bunda Mukhayyarah. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Bu Fili Senaini. Dari saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, luar biasa ya informasi yang disampaikan oleh beliau, Pak Muhlisin. Beliau juga sudah ngaji sampai kenyang, apa mungkin belum kenyang malah ya Pak, masih terus menggali terus ya agar semakin dulu. kenyang gitu ya. Minum dulu. Oh ya, ngopi dulu silahkan Pak. Banyak apa ya namanya kesimpulan yang bisa kita dapatkan tadi dalam di sini dalam hal kita menyaring informasi ya, informasi yang mana yang di zaman sekarang mudah sekali kita mendapatkan informasi. Namun kita sebagai santri harus pintar-pintar menyaring informasi mana yang baik, mana yang benar, mana yang sesuai dengan ajaran kita, mana yang tidak. Ya, kalau zaman dulu ada istilah mulutmu harimaumu, di zaman digital sekarang ini adalah jempolmu harimaumu, seperti itu ya Pak. Baik, kita lanjutkan untuk ke materi kedua. Beliau Bunda Mukhayyarah SAGMA, beliau juga salah satu dosen Universitas Pamulang, beliau kandidat doktor dari Universitas Islam Negeri Jakarta. Silahkan Bunda, room kami persilahkan, kami berikan waktu 10 sampai 15 menit. Untuk selanjutnya kita buka sesi pertanyaan untuk teman-teman mahasiswa, teman-teman santri yang ingin menanyakan, yang berbagi sharing informasi tentang literasi digital, nanti kita persilahkan. Untuk Bunda Mukhayyarah, room kami persilahkan. Baik, terima kasih Dinda Fil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Berbahagia sekali pagi hari ini saya bisa berjumpa dengan anak-anakku santri milenial yang berada di pondok pesantren Rahmatut Thayyibah Al-Iflahah. Kebetulan saya dulu ketika Pak Kiai Ari menikah, kami sampai di sana. Mudah-mudahan suatu saat ketika Mbak Corona sudah berlalu, kita bisa berkunjung lagi ke sana. Amin. Anak-anakku sekalian, tadi Pak Kiai Mukhlisin sudah banyak memberikan pemaparan tentang pentingnya literasi digital bagi santri milenial, dan beliau memang pakarnya di bidang itu. Jadi di sini saya hanya nambahin sedikit mungkin ya. Ya, anak-anakku sekalian, literasi digital itu mungkin kalian harus pahami dulu apa yang dimaksud dengan literasi digital. Jadi literasi digital adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan teknologi digital dan alat komunikasi untuk dapat mengakses, mengelola, menganalisa, dan berkomunikasi dengan orang lain agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat. Jadi kemampuan seseorang dalam menggunakan teknologi digital. Anak-anakku, kita hidup di abad 21, orang bilang zaman globalisasi, atau kemudian orang bilang lagi era digital. Jadi era digital ini ditandahi dengan perkembangan teknologi, yaitu dengan penggunaan internet yang begitu masif. Saya yakin sekali anak-anakku ketika di rumah tangannya nggak lepas dari handphone. Kalian sibuk chattingan, kalian sibuk googling dan sebagainya. Sehingga kita bisa katakan bahwa untuk bisa memanfaatkan internet dengan baik, maka semua orang termasuk santri harus memiliki literasi digital yang baik. Seperti dikatakan oleh Kiai Mukhlisin tadi bahwa dunia
digital itu punya dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Jadi tidak selamanya positif, ada juga sisi negatifnya. Maka disitulah perlunya penguatan literasi digital, sehingga kita bisa memanfaatkan sisi-sisi positif literasi digital. Anak-anakku, tadi dicontohkan oleh Pak Kiai Mukhlisin ketika kita googling contohnya, ketika kita kepengen tahu informasi tentang jihad umpamanya. Begitu kita tulis jihad, kemudian kita klik, maka akan keluarlah link-link tentang jihad itu yang notabene banyak dikuasai oleh saudara-saudara kita yang sedikit beraliran keras. Maka disinilah ketika kita memiliki literasi digital yang baik, kita akan mampu memilah mana informasi-informasi yang layak kita pakai, kita pedomani, dan mana yang tidak. Tentu agar kita dapat memaksimalkan literasi digital dengan baik, disitulah perlunya peran guru untuk memberikan pendampingan atau pengarahan. Contoh ketika kita lagi buka internet, biasanya ada gambar-gambar yang nggak senonoh. Insya Allah di tangan para santri, gambar-gambar itu nggak akan diklik. Karena kita tahu bahwa itu bukan wilayah kita dan tidak pantas untuk kita tonton. Tapi bisa bayangkan di tangan orang lain yang notabene keimanannya kurang kuat. Gitu ya. Jadi di sini santri mau nggak mau harus terus mengupgrade, harus terus meningkatkan kemampuan literasi digitalnya agar supaya kita bisa memanfaatkan sisi-sisi positifnya. Contoh mungkin sebagai contoh yang paling mudah, di antara kalian mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali suka ada tugas untuk membuat khutbah, untuk latihan ceramah. Itu biasanya di pondok-pondok modern seperti itu. Dan saya tahu di Pondok Pesantren Rahmatut Thayyibah Al-Iflahah itu ada kegiatan seminggu sekali atau seminggu 2 kali bagaimana berceramah, bagaimana berkhutbah. Kalau kita memiliki kemampuan literasi digital, kita bisa googling di situ. Contoh, adik-adik mau bahas tentang apa? Mau bahas tentang akidah, mau bahas tentang syariah, mau bahas tentang akhlak, tinggal klik akan keluar semua. Kita tinggal baca, kemudian dari 5 artikel umpamanya yang sudah kita baca, kita ramu sehingga menjadi sebuah bahan untuk ceramah yang baik. Atau contohnya yang lain, umpamanya di antara kalian kepengen banget tahu tentang informasi beasiswa. Dulu zamannya saya itu nggak ngerti, padahal beasiswa itu banyak. Mimpi ibu dulu begitu lulus pesantren adalah kepengen banget belajar di luar negeri, kepengen banget belajar di Al-Azhar. Di mute dulu Bu Fil. Sudah Bunda. Ya. Jadi dulu ketika saya di pesantren, saya pengen banget begitu lulus itu bisa dapat beasiswa ke luar negeri, entah ke Al-Azhar, entah kemana. Maka saya semangat banget belajar bahasa. Tetapi sampai lulus nggak ngerti, nggak tahu informasi bagaimana caranya. Dan daftarnya di mana. Sehingga saya mengembangkan bahasa saya dengan mendaftar di Al-Jami'ah Imam Su'ud Al-Arabiyah di Indonesia yang saat itu letaknya ada di Jalan Salemba Raya. Kalau sekarang kalian bisa mau cari informasi tentang apa? Beasiswa ke Al-Azhar ada. Beasiswa ke Barat ada.
Jadi itu salah satu dari sisi-sisi positif atau manfaat yang bisa kita dapatkan dari literasi digital. Maka sebagai manusia yang hidup di dunia modern, anak-anakku, kita nggak bisa lari dari zaman dari kemajuan zaman. Kalau kita nggak kepengen tertinggal zaman, maka kita harus terus mengupgrade kompetensi diri kita agar kita juga bisa berkontribusi untuk kemaslahatan umat. Buat anak-anakku sekalian yang punya kepandaian di bidang keagamaan, kalian bisa berdakwah lewat medsos. Ya, seperti kita tahu, medsos itu kan dijadikan ajang oleh semua orang untuk menyampaikan pesannya, baik pesan positif maupun pesan negatif. Saya berharap ke depan ketika santri-santri itu memiliki kemampuan literasi digital yang baik, maka akan ada banyak santri, akan ada banyak orang-orang baik yang kemudian bisa mengisi konten-konten positif di medsos. Saya pikir tambahan saya segitu saja, Bu Fil. Mudah-mudahan bermanfaat, semangat buat anak-anakku sekalian. Jangan pernah menyerah pada keadaan. Ketika secara finansial kita, orang tua kita terbatas, maka manfaatkan internet untuk cari informasi beasiswa. Insya Allah selalu ada jalan buat mereka yang mau ikhtiar. Insya Allah selalu ada jalan buat mereka yang memantaskan diri untuk mendapatkan beasiswa. Ya, beasiswa itu banyak, tetapi beasiswa itu untuk mereka yang luar biasa. Jadi pantaskan diri kita untuk mendapatkan beasiswa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas motivasinya Bunda. Mungkin nanti bisa diterapkan oleh adik-adik santri setelah menyelesaikan madrasah aliyahnya, kemudian punya cita-cita, harus memiliki cita-cita tinggi. Andaikan terkendala finansial, pasti banyak jalan yang lainnya ketika ada kemampuan. Seperti itu ya Bunda. Ketika ada kemauan, ketika ada kemauan, insya Allah pasti ada jalan. Baik, silahkan rekan-rekan mahasiswa atau rekan-rekan santri yang ingin bertanya, sharing, boleh mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pengalamannya tentang literasi digital. Tahu tentang internet, silahkan teman-teman. Iya, sebentar ya. Ya. Ya Pak Kiai, silahkan, mungkin santrinya ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Nanti ada hadiahnya dari Kiai Ari. Silakan, atau rekan-rekan mahasiswa. Tidak ada yang ingin